kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hadis ke-87 dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita bersegera melakukan amal saleh. Karenanya hadis ini merupakan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Bab anjuran bersegera untuk melakukan kebaikan. Di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebelum datangnya fitnah yang datangnya bagaikan kegelapan malam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di mana di saat itu hati-hati manusia sangat cepat berubah. Ya, sangat cepat berubah. Pagi harinya seseorang hatinya dalam keadaan beriman, sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya berubah menjadi kafir. Ini menunjukkan perubahan yang sangat cepat pada hati-hati manusia di zaman itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia jual agamanya dengan sedikit daripada kenikmatan dunia. Di mana faidah terbesar dari hadis yang mulia ini adalah perintah agar kita bersegera melakukan kebaikan sebelum datang masa di mana kebaikan tersebut sulit kita lakukan. Dan kita berikan beberapa contoh pada pertemuan yang lalu, khususnya terkait dengan kondisi fitnah yang kita hidup saat ini, di mana amal saleh, amal kebaikan itu sulit kita lakukan dan kita sempurnakan pada zaman kita ini. Ya, sehingga kadangkala seseorang terlena dengan kehidupan dunia, ya, sehingga ia meninggalkan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi berpesan agar tatkala kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah kebaikan, kita bisa melakukannya, maka Nabi berpesan untuk segera melakukannya dan jangan ditunda. Ya, karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini faedah terbesar dari hadis ini, di mana Nabi perintahkan kita dengan sabda beliau, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal-amal saleh. Kemudian kita akan masuk hadis yang kedua pada kesempatan yang berbahagia kali ini dalam bab ini, atau hadis 88 dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis Abi Sirwah, dan juga disebut dengan Abu Sarwah, Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah.
Aku salat, yakni salat asar kata beliau, berjamaah di belakang Nabi. Fasallam. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ya, di akhir salat beliau salam, ya, artinya salat asar beliau berakhir, salat berjamaah berakhir, thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Setelah salam, ya, setelah salam di salat asar berjamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba qama musri'an, beliau berdiri dengan cepat. Beliau berdiri dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa. Fatakhatta riqaban nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahi leher-leher manusia. Ya, karena salat baru saja selesai sehingga para sahabat yang bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bergerak dari tempat duduk di saf-saf mereka. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung berdiri. Nabi langsung berdiri, kemudian Nabi keluar dari masjid. Sedangkan para sahabat kala itu masih berada di saf mereka, masih duduk di saf mereka. Baru selesai salam yang kedua. Nabi sudah berdiri dan Nabi melangkahi leher-leher mereka. Ya, seperti seorang mungkin tatkala posisi masjid, kondisi masjid penuh, kemudian dia hendak keluar, maka tentunya dia akan langkahkan kaki di pundak-pundak para jemaah. Fa kharaja alaihim. Ya. Kemudian fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Kemudian beliau bergegas dengan sigap, dengan cepat menuju kamar atau salah satu di antara rumah dari rumah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Rumah istri Rasulullah, yang lebih tepat mungkin disebut kamar karena memang sangat kecil. Itu berada di sekitar Masjid Nabawi. Berada di sekitar Masjid Nabawi, artinya tidak jauh. Ya, di sekitar Masjid Nabawi. Bahkan mungkin di pinggirannya. Kemudian Nabi SAW masuk ke salah satu di antara rumah daripada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Maka manusia terkejut. Heran, begitu sangat tergesa-gesanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salam yang kedua beliau langsung bangkit, langsung keluar. Bahkan tidak menunggu para sahabat bubar dari tempat duduk mereka, Nabi sudah langsung keluar, melangkahi pundak-pundak para sahabat dan masuk ke salah satu di antara rumah daripada rumah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Fa kharaja alaihim. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah keluar dari rumah istri beliau, fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Ya. Dan Nabi melihat ada keheranan di wajah para sahabat karena terburu-burunya Rasulullah keluar dari masjid setelah salat. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ay yahbisani fa amartu bi kismatihi." Aku teringat dengan tibr. Tibrun. Artinya apa tibrun? Biji. Biji apa? Biji emas. Tibrun itu biji emas. Ya, biji emas. Ya, biji emas ya. Di mana kita dapat biji emas? Hah? Korek tanah dapat biji emas. Tibr. Kata atau mufradat tibrun ini adalah kalimat yang kami menghafalnya dulu dari kecil waktu di pesantren. Jadi ada sebuah ungkapan yang bijak yang pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, diawali dengan ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fada'il autana waqtaribi. Tidak ada seorang yang memiliki akal dan budi pekerti, siapapun ia, kata beliau, kecuali tidak merasa tentram sehingga ia merantau. Jadi orang yang cerdas, orang yang punya budi pekerti tidak akan tentram hidup di kampung halamannya sampai ia merantau.
Ini sebuah peribahasa yang dari dahulu disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, yang mungkin dipegang oleh teman-teman kita dari suku apa? Padang. Ya. Beliau mengatakan, "Safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi." Sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat atau didapatkan setelah kesusahan. Jadi kalau hidup itu nikmat terus, nikmat enggak hidup? Enggak. Tidak, kata beliau. Fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Kenikmatan hidup didapat setelah susah. Ini sunnatullah. Kita tahu kenyang setelah sebelumnya lapar. Nikmatnya tidur setelah sebelumnya ngantuk. Ini sunnatullah. Fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Kemudian beliau mengatakan, ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala tala wa illam yajri lam yatibi. Ini hafalan dari kecil dulu di pesantren, ibarat kata orang belajar di waktu kecil seperti apa? Mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar seperti mengukir di atas pasir. Jangan air. Kalau air kita pesimis nanti. Ya, artinya antum, saya sudah umur tua, sudah nggak usah ngapal lah, karena kata Ustadz, belajar di waktu tua, di masa tua seperti mengukir di atas air. Berarti nggak ada gunanya belajar. Jadi putus asa nanti kalau seperti itu. Jadi di atas pasir lah. Mungkin kalau ada angin, tiba-tiba bisa tertutup dan hilang. Tapi kalau di air tidak ada apa-apa, langsung hilang. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya air apabila ia mengalir, maka air itu akan tetap jernih, kata beliau. Namun apabila air tetap di posisinya, ya, tidak mengalir, maka lambat laun air ini akan menjadi kotor, kata beliau. Jadi ini sebuah peribahasa, kalau merantau itu semakin lama Anda akan semakin pintar, semakin bagus, semakin memiliki pengalaman. Sama seperti air, tatkala ia terus mengalir, maka air ini akan terus menjadi air yang sangat jernih. Tapi kalau ia diam di tempatnya, maka air ini lambat laun akan keruh. Ya. Bahkan beliau mengatakan, jika seandainya matahari tetap berada di posisinya, lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Kalau matahari tetap berada di posisinya, maka bangsa Arab dan non-Arab akan muak melihat matahari. Tapi ia bergerak dari timur menuju ke barat, kemudian malam ini kita menanti terbitnya besok dari timur. Begitu seterusnya, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa muak dengan pergerakan apa? Matahari. Kok di sini saja matahari, kan enggak ada. Karena ia berjalan dan ditunggu. Bahkan beliau mengatakan, wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat. Singa itu kalau tidak keluar dari sarangnya, maka dia tidak disebut singa sebagai raja hutan yang bisa menerkam mangsanya. Ya, bahkan beliau mengatakan anak panah itu tidak akan menancap kecuali apabila dia lepas dari busurnya. Kalau antum mana, antum gini saja bisa nggak nancap? Antum harus lepaskan. Begitulah merantau itu. Jadi jangan besok merantau semua ya. Baik. Kemudian terkait dengan ini, terkait dengan tibrun. Beliau mengatakan wa tibru katurbi mulkan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi nau'un minal hatabi, kata beliau. Tibru itu biji emas. Biji emas itu tatkala masih di tempatnya, tergeletak di tempatnya, beliau mengatakan wa tibru katurbi. Tibru biji emas itu sama seperti tanah tatkala ia terletak di tempatnya. Contoh misalnya di gunung yang ada biji emasnya, tatkala ia tidak dikeluarkan dari tempatnya, maka ia sama seperti tanah, enggak ada gunanya. Wattibru katurbi mulkan fi amakinihi wal 'udu fi ardihi nau'un minal hatab. Begitu juga dengan kayu gaharu. Tatkala ia berada di hutan, tidak ada bedanya kayu gaharu ini dengan kayu apa? Kayu sengon. Tahu antum kayu sengon? Enggak ada gunanya itu kayu. Jadi ini kayu gaharu ini, tatkala berada di hutan, enggak ada bedanya dengan semua kayu yang ada di hutan. Tak ada nilainya deh. Namun tatkala beliau mengatakan, fa in tagharraba hadza 'azza matlabuhu wa in tagharraba dzaka 'azza kadzahabi. Apabila biji emas ini dikeluarkan dari tempatnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat sulit antum dapatkan, kecuali di tempat-tempat tertentu. Antum kalau ingin cari emas, tatkala emas sudah dikeluarkan dari tanahnya, dari tempatnya, kemana antum cari emas? Ke toko emas. Harus bawa
Duit. Ya. Kemudian wal udu fa in tagharraba dzaka, dan kalau seandainya kayu gahar itu dikeluarkan dari hutannya, maka nilainya, harganya sama seperti emas. Artinya merantaulah, kata beliau. Maka Imam Syafi'i rahimahullah termasuk di antara ulama yang suka apa? Merantau. Dengan merantau, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berumur seperti kita, nggak usah merantau. Karena kalau antum merantau berarti sepertinya antum lari dari tanggung. Taib. Jadi ini tibrun. Kembali kepada makna tibrun. Tibrun itu artinya apa? Biji emas. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrin indana," kata beliau. Aku teringat ada biji emas di rumahku. Ini biji emas sedekah gitu. Yang harus dibagi, yang harus disedekahkan. Fakarihtu ayyahbisani, maka aku benci biji emas itu tertahan di rumahku sebelum dibagi, maka aku setelah sholat langsung keluar dan aku langsung perintahkan untuk apa? Membaginya. Mengisyaratkan bahwa beliau bersegera melakukan apa? Kebaikan. Tidak ditunda-tunda. Ya, sampai tergesa-gesa beliau keluar demi untuk membagi itu. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Fa fi hadzal hadits al-mubadarah ila fi'lil khair wa alla yatawana al-insan an fi'lihi." Dalam hadis ini ada anjuran bersegera melakukan kebaikan dan seorang itu tidak menunda-nunda tatkala ia melakukan kebaikan tersebut. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja kematian akan datang kepadanya sehingga kebaikan tersebut terluput dari dirinya. Wal insan yang bagi ayakuna kayyisan. Seorang manusia, seorang hamba itu hendaknya menjadi orang yang cerdas. Ya'malu lima ba'dal mauti wa la yatahawan. Dia mesti mempersiapkan semua amal kebaikan untuk setelah kematiannya dan jangan ia tunda-tunda, jangan ia remehkan. Ya. Beliau mengatakan jika seandainya seseorang dalam urusan dunianya bersegera dan berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dunia, lalu kenapa ia tidak bersegera di dalam mengambil kesempatan untuk kebaikan akhiratnya? Ya, ini memang penyakit manusia. Tatkala ada gambaran kita akan mendapatkan keuntungan, jam 1 malam pun kita kerjakan, jam 1 malam pun kita bangun. Betul tidak? Ya, ini kemungkinan untungnya ini 5 juta ini. Kira-kira gimana? Jam 1 malam pun rela kita melakukannya. Itu untuk urusan apa? Dunia. Tapi dalam urusan akhirat kita tidak mau seperti itu. Padahal keuntungannya jelas itu. Hanya saja gaib. Karenanya penyakit manusia, kata beliau sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-A'la, yang selalu dibaca di hari Jumat oleh para imam atau kebanyakan imam membacanya. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Ini penyakit kita. Ya, ini penyakit manusia. Akan tetapi kata Allah, kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karenanya memang sebuah penyakit manusia kita seperti ini. Kalau urusan dunia, keuntungan dunia, maka kita akan bersegera mengejarnya. Bahkan kalau seandainya dapat, sumringah wajahnya, senang wajahnya. Ya. Kalau tidak dapat, sedihnya luar biasa. Ya, sedihnya luar biasa. Namun tatkala kebaikan atau keuntungan yang berkaitan dengan akhirat, maka kita tidak bergerak untuk sebutkan, kita akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli yang mungkin sudah disepakati pada waktunya di jam 3:30 pagi. Gambaran keuntungan tersebut adalah 5 juta. Gambaran keuntungan tersebut 5 juta. Kemudian orang yang kita berjanji akan bertransaksi dengannya mengatakan, saya bisanya jam 3:30. Lewat dari itu saya sudah keluar kota. Maka saya yakin keuntungan 5 juta ini benar-benar menggiurkan kita. Bahkan demi untuk tidak terluput dari kita atau tertidur, terlewatkan,
maka kita berusaha untuk bagaimana kita terjaga tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin kita rela tidak tidur satu malam. Demi apa? Demi untuk mengejar keuntungan tersebut. Jangankan 5 juta. Untuk melihat klub yang kita gandrungi saja, kita rela tidak tidur malam. Kita rela tidak tidur malam. Padahal tidak ada keuntungan. Apalagi kalau keuntungannya berapa? 5 juta. Kalau seandainya terlewatkan juga, padahal kita sudah berusaha, kira-kira jam 3:30 itu kiranya kita tertidur pulas dan tidak terbangun kecuali jam 5 dan teman bisnis kita tadi sudah keluar kota. Terluput 5 juta. Apa yang terjadi? Sarapan pun nggak selera itu. Nggak selera lagi sarapan. Ya, hari itu mungkin merenung saja. 5 juta di depan mata. Ini terkait dengan keuntungan apa? Dunia. Tapi tatkala Allah Tabaraka wa Taala menjanjikan banyak hal di waktu jam 3:30 itu, tidak tergerak hati kita untuk menggapainya. Bahkan kalau terluputkan sekalipun, kita biasa-biasa saja. Kita ingin ini, sudah niat, saya mau sholat malam lah jam 3:30. Karena janjinya besar. Nabi SAW mengatakan, pada waktu itu Allah turun ke langit dunia, yakni di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, man yadu'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang akan minta, aku akan berikan permintaannya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Nabi berpesan, autiru ya ahlal Qur'an, kerjakanlah salat malam wahai orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Tatkala terluputkan ini, tidak ada masalah. Artinya tidak ada beban apapun di hati kita. Biasa. Bahkan mungkin kita mengatakan, ya namanya sholat sunnah, biasalah kan gitu kan. Ya, biasa. Tapi kenapa kita tidak berpikir 5 juta tadi seperti itu? Cuma 5 juta, uang saya di saldo atau di lemari saya masih sekian juta. Kenapa tidak berpikir demikian? Ini sebuah gambaran yang Allah Tabaraka wa Taala sebutkan, karena kita semua tu'thirunal hayatan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian semua mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sehingga kita menangis kalau dunia lepas dari tangan kita, dan kita tidak sedih dan apalagi menangis kalau akhirat lepas dari tangan kita. Karena kita menganggap kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Kita menganggapnya demikian. Ya. Kehidupan dunia kita anggap lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia lebih menjanjikan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak menjanjikan. Ini sesuatu yang menutupi hati kita. Sehingga sulit bagi kita untuk bergerak. Ya, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan beliau menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim dan muslimah mesti segera melakukan apa? Kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini memiliki beberapa faedah. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tentunya faedah yang pertama bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera melakukan apa? Kebaikan. Kenapa? Karena beliau muhtajun ilal amal. Beliau adalah seorang hamba yang butuh dengan amal saleh, sebagaimana yang lainnya butuh amal saleh. Ini sebuah faedah yang hendaknya kita camkan bersama. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak butuh amal saleh. Sehingga kalau ada kesempatan melakukan amal saleh, kadangkala kita persilahkan orang lain untuk mengerjakannya dan kita tidak mengerjakannya. Seakan-akan yang butuh masuk surga adalah teman kita, sedangkan kita sudah pasti masuk surga. Seakan-akan yang butuh banyak amal adalah saudara kita, sedangkan kita tidak butuh lagi amal saleh. Coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa peperangan, kendaraan terbatas, sehingga satu unta mesti dikendarai secara bergantian 2 atau 3 orang. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat satu jatah unta
dengan Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhum. Hari pertama giliran Ali naik dituntun. Giliran hari kedua Miqdad bin Aswad. Giliran ketiga Nabi SAW. Kemudian keduanya, sahabat yang mulia ini tentunya segan dengan Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah. Engkau saja yang naik, kami berdua menuntunmu. Tidak perlu bergantian. Apakah Rasulullah SAW, apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan, kalian berdua tidak lebih butuh pahala daripada saya. Artinya sebagaimana kalian butuh amal, butuh pahala, maka aku juga butuh amal dan butuh apa? Pahala. Ini Rasulullah. Ya. Karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi." Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Engkau tidak akan masuk surga karena amalmu?" Maka Nabi mengatakan, "Wala ana." Begitu juga saya. Ya, kalau bukan karena rahmat yang Allah berikan kepadaku. Artinya, rahmat Allah tabaraka wa taala itu akan diberikan kepada seorang yang beramal salih. Maka kita lihat Rasulullah bersegera melakukan amal salih demi untuk mendapatkan rahmat Allah yang dengannya beliau dimasukkan ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Jadi ini faedah yang pertama, dalil bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling bersegera melakukan apa? Kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini merupakan dalil bolehnya melangkahi pundak-pundak jamaah setelah salam dari salat. Namun kalau sebelum salat itu dilarang, ada larangannya. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam sedang berkhutbah Jumat, ya, beliau sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang baru masuk. Kemudian sahabat ini masuk ke masjid dan ingin menuju saf yang pertama. Orang sudah penuh. Beliau langkahi pundak-pundak para sahabat untuk masuk ke posisi terdepan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berhenti, karena engkau telah mengganggu jamaah yang lainnya. Duduk di situ, karena engkau telah mengganggu jamaah yang lainnya. Ini sebuah adab. Ya, karenanya dalam Islam aturan bermajlis itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk apa? Rapat. Ya, untuk rapat. Artinya jamaah yang mungkin terlambat ini bisa mendapatkan tempat duduk mereka. Dan ini salah satu di antara hal yang kurang di masyarakat kita. Biasanya kalau berbicara tentang perkumpulan, berbicara tentang majlis, berbicara tentang perkumpulan duduk, maka biasanya posisi yang belakang itu lebih cepat apa? Lebih cepat penuh daripada posisi depan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, jadi ini adab agar tatkala kita masuk jangan kita melangkahi kaum muslimin yang sudah ada di dalam terlebih dahulu sampai pada posisi mengganggu mereka. Adapun mungkin kalau ada celah dan kita bisa masuk tanpa mengganggu, tanpa melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Ya, karenanya adab itu hendaknya diperhatikan bahwa majelis itu hendaknya yang penuh atau dipenuhi terlebih dahulu, yang diisi terlebih dahulu adalah posisi yang terdepan. Ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kaghairihi minal bashar. Sama seperti manusia yang lainnya yang yalhaquhun nisyan, kata beliau. Di mana beliau dalam kehidupannya juga mengalami yang namanya nisyan. Nisyan adalah lupa. Wa annahu yansa kama yansa ghairahu.
di mana beliau ya kama yansa ghairuhu, di mana beliau lupa sebagaimana manusia yang lain lupa. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah, namun di sisi lain beliau adalah hamba Allah. Karenanya syahadat Muhammad Rasulullah terbagi pada dua rukun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Ini dua rukunnya. Ya, sebagaimana syahadat la ilaha illallah juga memiliki dua rukun, yakni la ilaha dengan illallah. Rukunnya adalah nafyu dan al-isbat untuk syahadat yang pertama. Sedangkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, rukun yang pertama adalah abduhu dan rukun yang kedua adalah rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Jadi sifat kemanusiaan pada beliau alaihi salatu wassalam itu tidak hilang. Tidak hilang pada diri beliau. Dan ini salah satu di antara sebab kenapa sebagian orang-orang musyrikin tidak mau beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, "Mali hadzal rasul." Rasul apa ini kata mereka? Ya, rasul apa ini? Rasul kok berjual beli di pasar. Ya. Makan, minum, berjual beli di pasar, berdagang. Ini rasul apa ini? Utusan Allah apa ini? Karena menurut mereka menurut mereka rasul itu yang pantasnya itu adalah malaikat turun dari langit, tidak makan, tidak minum, tidak butuh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Maka Allah mengatakan kalau seandainya kami jadikan rasul dari kalangan malaikat, maka di saat kamu melihat malaikat maka kamu pasti akan melihat azab. Karena orang yang sudah melihat malaikat berarti ia sudah berada di ambang kematian. Sudah berada di ambang kematian. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam memiliki sifat manusia sebagaimana manusia yang lain, akan tapi kelebihan yang Allah berikan kepada beliau adalah beliau utusan Allah tabaraka wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan beliau tidak tahu gaib. An-Nabi la ya'lamul ghaib. Nabi ini tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang disampaikan dan diajarkan oleh Allah kepada beliau. Layaknya manusia, beliau makan, beliau minum, beliau memakai pakaian, beliau juga berusaha menghalangi dirinya dari serangan musuh, dari hal-hal yang akan mengakibatkan mudarat bagi beliau alaihi salatu wassalam. Di musim dingin beliau pakai baju tebal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musim dingin beliau pakai baju tebal untuk menghangatkan tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di saat perang beliau membawa senjata. Di saat perang beliau memakai baju besi supaya tidak terkena serangan musuh. Ya, jadi beliau adalah utusan Allah, namun di sisi lain sifat kemanusiaan itu tidak lepas dari diri beliau alaihi assalatu wassalam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya beliau lupa sebagaimana manusia lupa. Karena lupa itu merupakan tabiat manusia. Nisyan, tabiat manusia adalah lupa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dengan beberapa faedah-faedah yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Berikutnya hadis ke-89. Qala rajulun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku terbunuh di perang ini? Di mana kedudukanku di akhirat? Maka beliau mengatakan fil jannah. Kedudukanmu di mana? Di surga. Fa'al qatamaratin kunna fi yadi, maka ia mengeluarkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, dia buang. Ya, dia buang. Summa qatala hatta qutil. Kemudian dia berperang sampai ia terbunuh. Ini juga dalam bab mubadarah ilal khairan. Karena Nabi sudah menjanjikan yang masuk surga, maka ia bersegera mengejar surga itu dengan bertempur sampai akhirnya beliau syahid. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassallallahu ala
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.